Hai, kembali lagi bertemu di channel ini. Channel Belajar Elektronika. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai komponen aktif elektronika. Apa itu komponen aktif? Apa saja jenis-jenisnya? Dan bagaimana prinsip kerjanya dalam rangkaian elektronika? Tetap simak video ini hingga akhir ya. Ada 3 tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada kesempatan kali ini. Ketiga tujuan pembelajaran itu adalah 1. Kamu dapat memahami pengertian dan prinsip kerja komponen aktif. 2. Kamu mengetahui jenis-jenis komponen aktif elektronika. 3. Kamu mengetahui penerapan komponen aktif dalam rangkaian elektronika. Baik, langsung saja kita masuk ke tujuan pembelajaran yang pertama, yaitu pengertian dan prinsip kerja komponen aktif. Komponen aktif elektronika adalah komponen yang dapat menguatkan sinyal listrik atau menghasilkan energi listrik. Komponen ini membutuhkan sumber daya eksternal seperti tegangan atau arus listrik untuk dapat bekerja dan mengontrol arus listrik. Berikut adalah perbedaan komponen aktif dan pasif. Jika dirinci secara umum, perbedaannya menyangkut 3 hal, yaitu 1. Komponen aktif membutuhkan sumber energi untuk bekerja, sedangkan komponen pasif tidak. 2. Komponen aktif dapat mengendalikan aliran arus dan tegangan, sementara itu komponen pasif tidak bisa. 3. Komponen aktif dapat menguatkan sinyal, mengatur arus, dan menghasilkan energi, sementara itu komponen pasif hanya menyerap energi. Dengan itu bisa disimpulkan bahwa prinsip kerja komponen aktif adalah mengendalikan arus listrik dengan bantuan sumber energi eksternal seperti tegangan atau arus. Komponen aktif dapat menguatkan sinyal, mengalihkan arus, atau memproses sinyal listrik, tergantung jenisnya. Intinya, komponen aktif memungkinkan fungsi pengolahan sinyal yang tidak bisa dilakukan oleh komponen pasif. Baik, sekarang Anda telah mengetahui prinsip kerja komponen aktif. Selanjutnya kita bahas jenis-jenis komponen aktif. Secara garis besar ada 5 kelompok komponen aktif. Kelima komponen tersebut adalah 1. Keluarga transistor, contohnya adalah komponen BJT, FET, dan MOSFET. 2. Keluarga dioda, contohnya adalah dioda biasa, LED, dan dioda Zener. 3. Keluarga komponen integrated circuit atau IC, di mana contohnya adalah komponen-komponen yang berfungsi sebagai pengendali. 4. Keluarga komponen tiristor, contohnya adalah komponen SCR, triac, dan diac. 5. Vacuum tube, yang dapat ditemukan pada perangkat televisi model lama. Kita mulai dari komponen transistor terlebih dulu. Transistor adalah komponen yang berfungsi sebagai sakelar, penguat sinyal, penguat arus, dan osilator. Simbolnya terlihat seperti gambar yang terdapat tanda panah. Simbol ini ada 2, yaitu transistor NPN dan PNP. Salah satu penerapannya adalah pada lampu flip-flop, yaitu lampu yang hidup dan menyala secara bergantian. Komponen selanjutnya adalah dioda. Dioda adalah komponen yang berfungsi sebagai penyarah arus, pengaman tegangan, pemancar cahaya, pengatur arus. Simbolnya terlihat seperti gambar yang terlihat seperti tanda panah. Ini merupakan simbol dasarnya. Salah satu penerapannya adalah pada rangkaian catu daya linear yang berfungsi sebagai penyarah. Komponen yang ketiga adalah tiristor. Tiristor adalah komponen yang berfungsi sebagai saklar daya, pengontrol arus, pengatur daya dalam rangkaian AC. Simbolnya terlihat seperti gambar yang terlihat seperti tanda panah yang hampir mirip dengan dioda. Ini merupakan simbol dasarnya. Salah satu penerapannya adalah pada rangkaian lampu taman yang dimanfaatkan sebagai saklar otomatis. Komponen yang keempat adalah integrated circuit atau IC. IC adalah komponen yang berfungsi untuk pemrosesan sinyal, penguat sinyal, logika digital, pengaturan tegangan. Simbolnya terlihat seperti gambar. Simbol IC dapat dilihat pada datasheet sesuai jenisnya. Banyak jenis IC yang beredar di pasaran saat ini. Salah satu penerapannya adalah pada rangkaian lampu timer atau pewaktu, yang mengontrol dan menghidupkan lampu selama beberapa detik dengan menggunakan IC jenis NE555. Komponen yang terakhir adalah vacuum tube. Vacuum tube adalah komponen yang mengatur aliran elektron dalam aplikasi seperti amplifikasi sinyal listrik atau penguatan suara pada perangkat audio, serta dalam radio, televisi, dan komputer lama. Simbolnya terlihat seperti gambar yang terdiri dari kaki-kaki plat, grid, dan filamen. Salah satu penerapannya adalah pada perangkat televisi jenis televisi tabung. Terakhir,
kita bahas mengenai penerapan komponen aktif pada rangkaian elektronika, di antaranya adalah 1. Transistor, penguat sinyal dalam amplifier audio, radio, dan televisi. Transistor juga digunakan dalam rangkaian switching pada komputer dan sistem digital. 2. Integrated circuit, IC digunakan dalam berbagai aplikasi seperti pengolahan sinyal, misalnya dalam prosesor komputer, kontrol motor, dan penguat audio, serta dalam pengendalian logika digital, seperti dalam mikroprosesor dan memori. 3. Dioda. Komponen ini digunakan dalam rangkaian penyarah untuk mengubah arus bolak-balik, AC, menjadi arus searah, DC, serta untuk melindungi rangkaian dari lonjakan tegangan berlebih, misalnya dioda Zener. 4. Tiristor, digunakan untuk pengaturan daya dalam aplikasi seperti dimmer lampu, pengatur kecepatan motor, dan pengendali sistem daya AC. Nah, sekarang kamu sudah tahu apa itu komponen aktif, jenis-jenisnya, dan penerapannya dalam rangkaian elektronika. Sekarang coba perhatikan peralatan elektronik yang ada di sekitarmu. Kira-kira perangkat apa saja yang menggunakan komponen aktif? Sekian materi yang bisa kita pelajari hari ini. Jika video ini bermanfaat silakan klik like, komen dan share videonya. Serta jangan lupa klik tombol subscribe untuk tetap mendukung channel ini berkembang.